pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai tag attribute dan value mengenai table. Terdapat beberapa elemen table, yaitu tag table, caption, table row, table header, table data, call group, table head, body, and foot. Oke, saat ini kita akan coba membangun table, elemen-elemen table sederhana. Oke, ini adalah elemen tabelnya. Dalam table kita deklarasikan untuk barisnya. Kita akan coba membangun sekitar 4 baris dan 2 kolom. Jadi kita akan membangun tag awal dan tag akhirnya sebanyak 4. Ini untuk barisnya, kemudian di dalamnya kita bisa deklarasikan data ataupun headernya. Jadi kalau untuk header itu bagian paling atas dalam sebuah tabel, sedangkan untuk datanya menyatakan isi di bawah dari judul atau isi dari tiap tabelnya. Jadi untuk saat ini kita untuk row yang pertama, baris yang pertama itu akan kita isi dengan header. Jadi untuk header ini tampilannya berupa tulisan bold ya. Jadi tulisannya lebih tebal gitu, dan untuk yang data tulisannya tidak tebal. Oke, kira-kira ini adalah tampilan dari apa yang sudah kita deklarasikan berdasarkan elemen-elemen mengenai table. Berikutnya kita akan coba menambahkan beberapa atribut pada table, yaitu border, width and height, line and vertical align, cell spacing and cell padding, call span and row span, dan juga background serta BG color. Berikutnya kita akan membahas atribut align dan v-line. Untuk atribut align untuk mengatur tampilan teks secara horizontal, di mana value-nya ada left, center, right, and justify. Sedangkan untuk v-line menampilkan teks secara vertikal, di mana value-nya untuk top, atas, middle di tengah, dan bottom yang di bawah. Oke, kita akan contohkan. Pada dasarnya line dan v-line itu bisa ditampilkan di elemen antara TR, TH, dan TD, tapi bukan di dalam tag table. Kita contohkan di misalnya TR ya. Oke, jadi ini kurang lebih contohnya. Sehingga ketika di bagian baris pertama ya, dia baris pertama kolom pertama ini memposisikan teksnya itu ada di tengah, tapi posisinya di bawah. Posisi vertikalnya di bawah. Nah, demikian juga yang ada di baris kedua, kolom pertama, itu yang posisinya di sebelah kanan, menjorok ke kanan, dan kemudian secara vertikal dia ada paling atas. Berikutnya kita masuk ke atribut cell spacing dan cell padding. Nah, untuk cell spacing ini digunakan untuk menambah jarak antar sel. Sedangkan untuk cell padding, atribut cell padding digunakan untuk membuat spasi antar data di dalam sel dan border cell. Jadi sederhananya kalau cell spacing, kalau dilihat dari browser Chrome yang ada di layar Anda, itu jarak yang ada di sini, ya. Space yang ada di sini maka kita akan atur. Sedangkan untuk cell padding, ini jarak dari teks ke ujung border yang ada di sini, ya. Kursornya yang saya gerakan. Oke, berikutnya kita coba memasukkan atribut call span dan row span. Untuk call span itu menentukan jumlah kolom yang akan digabungkan, sedangkan untuk row span menentukan jumlah baris yang akan digabungkan nanti dalam satu sel. Nah, kita coba contohkan untuk call span. Nah, di awal call span itu kan menyatakan kolom yang akan digabungkan, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya header kolom 1 dengan header kolom 2. Ini saya gabungkan menjadi header kolom 1, 2. Nah, caranya adalah ketika di awal kita mengenali bahwa ada 2 tag TH gitu ya, ada 2 kolom. Ketika kita tambahkan di sini
call span itu jumlahnya harus sebanyak berapa kolom yang akan digabungkan. Kalau misalnya 2 berarti tulis saja 2. Nah, kita ganti nih header kolomnya. Header kolom 1 dan 2 misalnya. Tapi dihapus yang header kolom 2. Oke, kita save, coba refresh. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan row span? Jadi kita akan menggabungkan barisnya. Kalau dilihat dari tampilan di browser, ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, kita coba mau menggabungkan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 menjadi satu baris tunggal. Kita sebut saja baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, caranya adalah dengan menambahkan di awal, ini ada td row span sebanyak berapa baris? 4. Berikutnya kita coba menginsertkan untuk atribut background dan BG color. Kalau untuk background, memberikan latar belakang berdasarkan extension format image, gambar. Sedangkan BG color memberikan latar berupa warna ya. Oke, kita coba contohkan saja. Untuk keseluruhan tabel, kita coba berikan background. Oke, pada dasarnya background ini berupa image yang ditempatkan dalam sebuah direktori. Saya asumsikan begini. Ini saya ambil contoh. Misalnya, saya memberikan gambar itu berbeda dengan direktori HTML. Ketika berbeda, saya harus mengetahui direktori ini namanya gambar, lalu menambahkan namanya, sampel1.jpg. Jadi saya tulisnya gini ya, gambar sampel1. Oke, kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, namun saya ambil contoh lainnya. Jika misalnya gambar saya taruh pada halaman tempat file HTML-nya juga disimpan, jadi bebarengan gitu ya. Kita tidak perlu menambahkan direktori gambar di sini. Langsung saja nama filenya. Ya, kita refresh. Oke, ini kurang lebih untuk atribut background. Nah, kemudian untuk BG color, kita bisa menambahkan di sini posisi dari sebuah sel warnanya apa. Misalnya warnanya gray. Nah, ini memberikan latar warna pada satu sel atau keseluruhan tabel. Berikutnya kita akan mencoba atribut call and call group. Jadi pada dasarnya call and call group ini digunakan untuk menghubungkan atau mengkaitkan keseluruhan kolom. Gitu ya. Jadi satu deret kolom itu akan mempunyai misalnya background yang sama. Contohnya seperti ini. Ini contoh penerapan untuk tag table head, body, and foot. Oke, pada dasarnya ketika kita sudah mendeklarasikan tag-tag tersebut, dan ketika kita menempatkan dengan posisi sembarang, ini contohnya, untuk table head-nya saya taruh di bagian paling akhir, sedangkan untuk table foot-nya itu di bagian paling bawah. Tampilannya, browser akan mengenali bahwa karena deklarasi atribut ini foot, walaupun ditulis di sini, ya paling atas, di sintak baris HTML-nya, tapi di tampilannya itu akan ditaruh di paling akhir. Demikian juga untuk yang bagian head. Nah, berbeda dengan yang body. Body ini bagian posisi tengah ya. Oke. Jadi nanti silakan dipelajari kembali untuk modul 4 dan silakan juga mengerjakan latihan agar membiasakan diri untuk membangun elemen table pada HTML. Oke, sekian pada pertemuan 4 saat ini. Terima kasih.